Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mengar Terapi. Dan sekarang di depan kalian sudah ada Mazda RX-3 dari Liberty Walk yang satu merek Inno teman-teman, yang satu lagi merek Aoshima. Dan ini adalah perbandingannya teman-teman ya. Kemarin-kemarin juga gue lihat komen juga ya kan, udah beberapa waktu lalu sih ya. Gue sempat bikin videonya sekarang teman-teman. Perbandingan antara Mazda RX-3 dari Inno dengan Mazda RX-3 dari Aoshima ya. Kalau Aoshima ini kalau nggak salah ini special edition dari versi Liberty Walk teman-teman ya, special edition Liberty Walk. Dan kalau yang ini ya versi reguler ya dari Inno ya teman-teman ya. Tetapi perbedaan warna doang teman-teman ya. Dari semua fiturnya sebenarnya sama ya, tapi kita akan lihat perbedaannya lagi lebih dalam lagi ya. Oke, ini dia. Yang versi Inno gua copot dulu teman-teman ya. Gua lepas dulu dari base-nya yang versi Inno biar kalian gampang melihatnya. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Oh ya. Perbedaan yang sangat kalau menurut gua sih ya mirip-mirip ya, mirip-mirip tetapi ada beberapa bagian yang menurut gue cukup berbeda ya. Tapi kalau misalnya dilihat sekilas seperti ini mirip-mirip. Dan kita lihat kedetailannya kayak apa ya, karena ini sama-sama mini scale, tapi yang satunya lagi ini ya dibilang mini scale, iya mini scale karena memang skalanya pas 164 teman-teman, mini scale 164 pas banget skalanya. Dan ini kalian bisa lihat di sini perbedaan ukurannya juga sama ya, mirip teman-teman ya. Nah ini dia, langsung gua akan coba close up ya teman-teman. Ini dia perbedaan ukurannya teman-teman ya. Perbedaan ukurannya mirip banget ya, sama persis bahkan ya. Kalau menurut gue sih sama persis perbedaan ukurannya untuk versi Inno ya dan versi Aoshima. Tapi bedanya Aoshima itu dia di bagian belakangnya itu sayapnya, bisa kalian lihat sayapnya itu agak lebih tinggi teman-teman, agak lebih panjang ya, makanya jadi terlihat seperti lebih panjang. Tetapi ya dari ukuran bodi segala macam itu sama sih ya sebenarnya teman-teman ya. Kemudian mari kita lihat di bagian depannya teman-teman. Ini dia bagian depannya. Oke, perlu gua zoom dulu ya biar kalian kelihatan teman-teman. Dan lampunya juga gua atur lagi biar kalian kelihatan. Nah ini dia. Nah itu dia ya, di bagian depannya bisa kalian lihat ya. Lampunya juga sama ya, kuning putih, kuning putih teman-teman. Di Inno juga kuning putih, tetapi bagian dari Aoshima ini yang warna biru teman-teman. Aoshima dia lebih keluar ya lampunya dibanding dengan Inno. Kalau Inno dia lebih ke dalam, lebih ada di dalam teman-teman. Dan kemudian untuk grillnya tentu saja lebih detail Inno ya teman-teman ya, lebih detail Inno. Kalau Aoshima ini ya gini doang ya teman-teman, bisa kalian lihat ya seperti itu. Nah untuk lampu sen depannya seperti ini ya, tuh ya lampu sennya seperti ini. Dan ini juga lampu sennya juga ada juga, tapi dia agak lebih kecil teman-teman. Lampu sennya dari Inno ya, itu dia. Dan bisa kalian lihat untuk bagian body kit bagian depan bawah teman-teman, ini dia. Nah itu dia, jauh ya. Body kit di bagian depan bawah. Ini yang ini nih, yang gue maksud ya. Itu dia sangat berbeda. Kalau yang Inno tuh kecil teman-teman. Tuh ya, kecil banget. Ya, lebih pendek dibanding dengan lebar bodinya. Kalau yang versi Aoshima dia ya besarnya hampir mendekati dengan mobil aslinya teman-teman, yang lebarnya teman-teman. Dan di bagian situ kalau Inno ada bolong, benar-benar bolong ya kalau Inno ya, kalian bisa lihat ya. Bagian bumper, bukan bumper sih, body kit paling bawah sini dia beneran bolong banget ya. Bolong nih, bolongnya tuh bolong. Kalau Aoshima enggak teman-teman. Tuh, enggak bolong. Dia bolong tapi nggak nembus teman-teman ya. Tuh dia. Dan ini dia warnanya juga, kalau warna sih gue nggak ngomongin karena ini sudah berbeda warna, tapi dengan fitur-fiturnya teman-teman ya, dengan fitur-fiturnya itu dia. Bagian depan tampak berbeda sekali ya. Bagian depan situ ya. Dan ini dia, ini lebih jelasnya nih tuh ya teman-teman ya, lebih jelas banget ya. Tuh bagian depannya seperti itu, perbedaannya sangat jelas. Dan Inno pasti lebih detail karena harganya juga lebih mahal juga harganya kalau Inno. Kalau Aoshima ini harganya ya, ini juga harganya sebenarnya harga standar dari Aoshima itu 150.000, 125 sampai 150.000 teman-teman ya. Dan itu pun juga gacha ya teman-teman ya sebenarnya ya. Dan ini yang versi biru ini spesial Liberty Walk teman-teman ya. Jadi hanya dikeluarkan di Liberty Walk shopnya ya, yang ini nih, yang Mazda RX-7 ini nih.
di tahun berapa waktu itu ya, 2020 apa 2021 gitu ya, gua agak lupa teman-teman. Dan mari kita ke bagian sampingnya. Nah, ini dia bagian sampingnya. Nah, kalau bagian sampingnya untuk body kit samping teman-teman, body kit samping hampir sama teman-teman ya, hampir sama, dia lebarnya panjangnya ya hampir sama, jadi mirip-mirip, jadi tidak terlalu banyak yang yang perlu dibahas, kecuali ininya teman-teman, kecuali di bagian sini ya. Aoshima dia ada lubang-lubang murnya teman-teman, bisa kalian lihat ya, ada lubang-lubang murnya. Kalau misalnya di bagian Ino itu tidak ada teman-teman ya, jadi polos gitu aja, dia nggak ada lubang-lubang murnya ya, jadi kayak satu body full. Padahal kan kalau body kit itu kan bisa disambung-sambung gitu ya, jadi kelihatan gitu itu adalah body kit. Kalau ini Ino nggak kelihatan ini adalah body kit teman-teman, dia kayak body aja gitu kan, padahal itu adalah body kit ya. Dan bagian sampingnya, pintunya ya tentu saja ya, pintunya besarnya juga hampir sama juga, dan ini tentu saja lebih detail di bagian Ino ya. Kalau Ino seperti ini pintunya ya, di bagian itu handle-nya juga dicat, ada lubang kuncinya teman-teman ya, dan garisnya juga cukup kelihatan. Dan kalau Aoshima ya seperti ini, dia lubang kuncinya tidak dicat, dan di bagian sininya handle pintunya dicat juga ya. Kemudian body kit bagian belakang teman-teman, mari kita lihat ya body kit bagian belakangnya. Ini dia body kit bagian belakangnya seperti ini ya, dia lebih lebar Aoshima teman-teman ya. Dia lebih lebar Aoshima teman-teman, body kit bagian belakangnya ya. Dan di bagian belakangnya itu ada lampunya juga, dua-duanya juga ada lampunya teman-teman ya, lampu sen samping teman-teman bagian belakangnya. Dan kemudian kalau Aoshima dia ini ada bempernya ya, ada bempernya. Kalau yang ini nggak ada bempernya ya teman-teman, dia langsung knalpot. Itu dia perbedaannya. Dan untuk sayapnya seperti ini, dia lebih tinggi Aoshima sayapnya teman-teman dibanding dengan versi yang Ino ya, kelihatan ya sayapnya lebih tinggi. Dan kedetailannya juga, kedetailan lampu segala macam lebih detail dari Ino ya, lebih detail Ino teman-teman dibanding dengan versi Aoshima. Kayak nomor polisinya segala macam gitu-gitu tuh lebih detail Aoshima lebih detail Ino teman-teman, tentu saja ya, karena harganya juga lebih mahal dan pengerjaannya juga lebih keren sih sebenarnya si Ino sih ya. Dan yang lebih signifikan lagi, kalau misalnya Aoshima itu nggak ada spionnya teman-teman ya. Kalau kalian beli Aoshima yang 164 itu nggak ada spionnya rata-rata teman-teman ya. Mau yang mobil Datsun ataupun mobil Nissan Cedric segala macam gitu-gitu, itu nggak ada spionnya, sama sekali nggak ada spionnya. Jadi makanya gue bilang ini kalau dibilang mini scale sih mini scale, tapi kedetailan juga cukup lumayan detail ya kalau Aoshima. Tapi ada beberapa part-part tuh yang kalau Aoshima itu tidak detail teman-teman ya, tidak detail. Kemudian di bagian apa lagi nih, bagian depan kacanya ya, di sini sama-sama ada decal LB-nya ya teman-teman. Ini dia yang gue maksud tuh ya, sama-sama di bagian depan ada decal LB teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada decal LB, nah itu dia. Tapi yang Aoshima tuh lebih gede ya, lebih gede. Kalau ini kacanya juga lebih gedean Aoshima teman-teman dibanding dengan versi Ino ya teman-teman ya, versi Ino. Dan kemudian untuk bannya teman-teman, mari kita lihat bannya. Untuk bannya sama ya, mirip-mirip teman-teman, nggak beda jauh untuk ukuran bannya ya, ban-ban kecil seperti ini. Itu dia, makanya ketika gua sandingkan yang di foto di Instagram itu tidak jauh berbeda, karena memang ukuran bannya juga masih sama, kemudian juga ukuran bodinya juga ya masih sama lah ya ukuran bodinya. Tetapi untuk kedetailan tentu saja lebih bagus Ino ya, yaitu yang gue bilang spion gitu kan, spion udah benar-benar pasti. Kalau Ino mah pasti ada ya. Dan bagian interiornya pun juga lebih detail Ino teman-teman. Kalau misalnya kalian punya Aoshima dan kalian bandingkan dengan Ino, pasti jauh sih Ino lebih menang sih teman-teman ya. Karena selain itu gini teman-teman ya, kalau Aoshima yang model seperti ini ya, ini model yang kotak gitu loh teman-teman, model kotak yang Grachan. Kalau kalian tahu Grachan ya, Aoshima Grachan, nah itu dia kan random ya. Kalau misalnya jual di toko itu dia random, karena kotaknya boxnya sama semua, kayak ini aja teman-teman ya, kayak gacha-gacha gitu ya. Jadi kotaknya sama semua tapi mobilnya isinya beda-beda gitu-gitu. Jadinya ya kualitasnya ya sebegini gitu kan. Dan harganya juga sebenarnya nggak terlalu mahal sebenarnya untuk versi yang
Gracan itu, kalau misalnya kalian searching di video gue di playlist itu, gue pernah beli satu set Aushima Gracan kalau nggak salah di tahun 2019 ya. Aushima Gracan gue ada beli, gue juga udah bahas kalau nggak salah. Dan itu ya boxnya seperti itu, sama semua ya, Aushima Gracan. Jadinya harganya itu sekitar, kalau di Jepangnya sih sekitar 800 yen ya teman-teman ya, 800 yen ya. Dan ketika masuk ke Indonesia mungkin jadi 125 150 gitu kan, tapi di sananya tuh sekitar 500 sampai 800 yen, tergantung kelangkaannya juga sih teman-teman ya. Ada juga yang Aushima langka ya, yang langka. Kalau ini juga termasuk juga, ini spesial karena ini special edition ya, jadi waktu itu belinya juga agak mahal teman-teman, karena rilisnya hanya ada di Liberty Walk teman-teman ya, Liberty Walk, di toko Liberty Walk-nya ya rilisnya. Jadi agak cukup lumayan mahal, tapi overall ya kalau disandingkan dengan Ino ya mirip-mirip teman-teman. Sayangnya ini yang ini nggak ada spion ya, mungkin bisa ditambahin spion ya, kita beli spion lagi yang kayak gini ya, kecil kayak gini, kita tempelin di sini bisa teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itulah dia ya perbandingannya ya, Aushima dengan Ino. Jadi memang kalau misalnya Aushima sih, kalau menurut gue disandingkannya itu dengan apa ya, dengan Mini GT kali ya. Aushima itu disandingannya dengan Mini GT teman-teman. Kalau Ino itu disandingkannya dengan Tarmac, dengan apa lagi ya, dengan Tarmac, dengan apa, motor Helix, dengan ignition model 164 gitu ya. Terus apalagi ya, disandingkannya dengan itu, dengan Popress ya. Kalau Inox sandingannya dengan Popress, dengan gitu-gitu teman-teman, yang harganya sudah 200.000 ke atas ya teman-teman ya. Jadi ya juga di sini bisa kita lihat sebenarnya mini scale juga ada kasta-kastanya juga ya. Terlepas dari semuanya mini scale gitu kan, tapi ada kasta-kastanya juga ya, karena semakin detail semakin bagus kan, semakin tinggi kastanya ya kan. Dan oke teman-teman, itu dia ya. Sekian dulu video singkat dari gua, dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan thank you.